Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga ustazah dan anak-anak ustazah hari ini dapat bertatap muka walaupun secara virtual untuk melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Salawat beriring salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi besar Muhammad SAW dengan melafalkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak-anak ustazah di rumah? Nah, semoga anak ustazah sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Nah, insya Allah hari ini kita akan belajar matematika bersama Ustazah Cut. Sebelum itu, Ustazah akan menyampaikan satu keterpaduan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi anta ma'aman ahbabta, yang artinya engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, anak ustazah mau tanya, di sini anak ustazah ada nggak yang mengidolakan pemain sepak bola atau artis Korea? Nah, jangan ya nak ya, karena tadi berdasarkan hadis riwayat tadi apa nak? Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Jadi kalau misalnya anak ustazah cinta sama pemain bola atau artis-artis Korea, nanti di yaumil akhir anak ustazah dikumpulkan bersama idola-idolanya anak ustazah. Apakah mereka akan memberikan syafaat kepada anak ustazah di yaumil akhir? Tidak, karena apakah mereka akan membantu anak ustazah di yaumil akhir? Tidak. Nah, siapa yang seharusnya kita idolakan nak? Iya, Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad akan memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, tadi hadisnya apa nak? Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Nah, jadi kalau kita mengaku cinta Nabi Muhammad dan kita ingin dikumpulkan bersama umat Nabi Muhammad, apa yang harus kita lakukan nak? Nah, berselawat kepada Nabi, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, meneladani sifat Rasulullah, menghormati orang tua, menyayangi anak yatim, ya karena yang patutnya kita jadikan idola itu adalah Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad lah yang bisa memberikan kita syafaat di yaumil akhir, insya Allah. Baik anak ustazah, sebelum belajar anak ustazah siapkan buku catatan dan jangan lupa berdoa. Anak ustazah, sebelum kita masuk pelajaran, ustazah mau ingatkan pelajaran yang sebelumnya tentang pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang dibuat dalam bentuk A per B, di mana A adalah pembilang, per, dan B itu penyebut. Jadi yang di atas itu pembilang, yang di bawahnya penyebut. Mengetahui letak pecahan pada garis bilangan. Masih ingat kan anak-anak ustazah apa itu garis bilangan? Di mana garis panjang yang di dalamnya terdapat bilangan. Di situ yang pertama ada garis bilangan yang berpenyebut 2. Ingat nak, penyebut 2 berarti di bawahnya ada 2. Ustazah buat dari 0. Habis itu 1 per 2. 2 per 2 sama dengan 1. Kenapa 1? Karena 2 bagi 2 itu 1. Habis itu 3 per 2, selanjutnya 4 per 2. Apa yang berubah? Yang berubah adalah pembilangnya. Penyebutnya tetap 2. 4 bagi 2 berapa nak? 2. Jadi 4 per 2 sama dengan 2. Ingat, per itu sama dengan bagi. Selanjutnya ada garis bilangan yang memuat pecahan berpenyebut 3. Ingat, penyebut di bawah nak. Dimulai dari 0. 0, 1 per 3, 2 per 3, 3 per 3, sama dengan 1. Ingat, 3 bagi 3, 1. Selanjutnya, 4 per 3, 5 per 3, dan 6 per 3 sama dengan 2. Tengok nak, garis bilangannya berurut. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai seterusnya. Selanjutnya ada garis bilangan yang memuat pecahan berpenyebut 4. Nah, ingat harus berurutan, tetapi penyebutnya 4. Yang berubah apa nak? Pembilangnya. Dimulai dari 0. 0, 1 per 4, 2 per 4, habis itu
3/4, selanjutnya 4/4 sama dengan 1, karena 4 bagi 4 sama dengan 1. Terus nak, 5/4, titik-titik, apa itu titik-titiknya nak? Coba isi. Ya, betul, 6/4. Selanjutnya nak? Iya, 7/4. Kemudian 8/4. 8 bagi 4 sama dengan 2. 9/4. Selanjutnya, yang titik-titiknya? Iya, 10/4. Sudah paham anak-anak ustazah? Nah, selanjutnya kita akan belajar membandingkan pecahan berpenyebut sama. Ingat nak, penyebut sama berarti yang di bawahnya angkanya sama. Nih, ada dua tanda, lebih besar dan lebih kecil. Kalau simbolnya mengarah ke kanan, berarti itu lebih besar. Jika simbolnya mengarah ke kiri, berarti lebih kecil. Paham nak? Kanan besar, yang mengarah ke kiri kecil. Contoh, ustazah ada contoh 1. 4/2, titik-titik, 5/2. Nah, penyebutnya sama nak, sama-sama 2. Kita lihat pembilangnya. Pembilangnya ada 4 dan 5. Nah, mana besar? 4 atau 5? Yang besar 5. Jadi 4 lebih kecil dari 5. Maka 4/2 kecil dari 5/2. Nah, selanjutnya nak, 3/11, titik-titik, 1/11. Pembilangnya 3 dan 1. Mana besar nak? 3 atau 1? Yang lebih besar itu 3. Jadi 3 lebih besar dari 1, maka 3/11 lebih besar dari 1/11. Paham nak? Nah, selanjutnya ustazah akan menjelaskan cara membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama. Ada dua cara, yaitu menyamakan penyebut dan perkalian silang. Ustazah jelaskan satu-satu ya nak. Di sini ada contoh 1/3, titik-titik, 1/4. Yang harus kita lakukan yaitu menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut itu harus menggunakan KPK-nya nak. KPK dari 3 dan 4. Berapa nak? Iya, 12 KPK-nya. Jadi 3 dikali berapa hasilnya 12 nak? Iya, 3 dikali 4. Karena di bawah dikali 4, maka di atas juga dikali 4 biar adil. 1 dikali 4 berapa nak? 4. 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi 1/3 sama dengan 4/12. Paham nak? Selanjutnya 1/4. Tadi kita pakai KPK. 4 dikali berapa biar hasilnya 12? Iya, dikali 3. Karena di bawah dikali 3, maka di atas juga dikali 3. 4 kali 3 sama dengan 12. 1 dikali 3 sama dengan 3. Jadi 1/4 sama dengan 3/12. Sudah sama penyebutnya, sama-sama 12. Sudah bisa kita bandingkan? Bisa. Nih, karena pembilang kedua pecahan itu adalah 4 dan 3, dan karena 4 lebih besar dari 3, maka 4/12 lebih besar dari 3/12. Jadi 1/3 lebih besar dari 1/4. Paham nak? Nah, selanjutnya itu perkalian silang. Perkalian silang. Nih, maksudnya atas kali bawah, bawah kali atas. 1/3 titik-titik 1/4. Maka 4 kali 1 titik-titik 3 kali 1. 4 kali 1 berapa nak? 4. 3 kali 1, 3. Mana besar? 4 atau 3? Iya, 4. Jadi jawabannya 1/3 lebih besar dari 1/4. Jadi anak ustazah bisa pilih dengan cara menyamakan penyebut atau perkalian silang. Selanjutnya yaitu mengurutkan pecahan. Nah, ada dua kuncinya nak. Jika mengurutkan pecahan yang mempunyai penyebut yang sama, maka kita harus memperhatikan pembilangnya.
Yang kedua, jika mengurutkan pecahan yang berpenyebut tidak sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Menggunakan apa tadi, Nak? Menggunakan KPK. Nah, ini ada contoh pecahan yang mempunyai penyebut yang sama. Urutkan pecahan 2/6, 4/6, dan 1/6 dari yang terkecil. Nah, tadi Ustazah udah bilang, kalau penyebutnya sama, kita lihat pembilangnya. Nah, pembilangnya apa, Nak? 2, 4, 1. Kita urutkan dari yang kecil, berarti 1 lebih kecil dari 2, lebih kecil dari 4. Jadi, 1/6 lebih kecil dari 2/6, lebih kecil dari 4/6. Mudah kan, Nak? Mudah. Itu kalau penyebutnya yang sama. Selanjutnya, Ustazah akan memberikan contoh jika penyebutnya tidak sama. Perhatikan ya, Nak, ya. Selanjutnya, contoh pecahan berpenyebut yang tidak sama. Tadi apa, Nak, yang harus kita samakan? Harus kita samakan penyebutnya, baru bisa dibandingkan atau diurutkan. Urutkan pecahan 1/6, 4/5, dan 1/2 dari yang terkecil. Nah, beda penyebutnya, Nak. Kita lihat angka di bawahnya. Ada 6, ada 5, dan 2. Tadi apa, Nak? Harus cari menggunakan KPK. KPK dari 6, 5, dan 2 adalah, nah, mudah aja. Kita kalikan semuanya. 6 kali 5, 15. Dikali 2, 30. Jadi KPK dari 6, 5, dan 2 adalah 30. Nah, kita cari satu-satu. 1/6 sama dengan, nih, 6, Nak. Tengok angka 6. 6 dikalikan berapa yang hasilnya 30? Iya, dikali 5. Jadi kalau bawah dikali 5, maka di atasnya juga dikali 5. 1 dikali 5 sama dengan 5. 6 dikali 5 sama dengan 30. Jadi hasil dari 1/6 itu sama dengan 5/30. Selanjutnya, 4/5. Ingat, Nak? 5 dikalikan berapa yang hasilnya 30? Iya, dikali 6. Jadi kalau di bawah dikali 6, di atasnya juga dikali 6. 4 dikali 6 sama dengan 24. 5 dikali 6 sama dengan 30. Jadi hasilnya 4/5 itu sama dengan 24/30. Sudah dapat 2, Nak. Kita cari satu lagi. 1/2. Nah, tadi kita harus kalikan dia biar jadi 30. 2 dikali berapa biar hasilnya 30, Nak? Iya, dikali 15. Berarti di atasnya juga dikali 15. 1 dikali 15 sama dengan 15. 2 dikali 15 sama dengan 30. Maka, kita lihat dari yang kita cari tadi, Nak. 5/30 lebih kecil dari 15/30, lebih kecil dari 24/30. Atau, nah, tengok, 5/30 itu punyanya siapa? Punyanya 1/6. 15/30 sama dengan 1/2. 24/30 sama dengan 4/5. Jadi, kalau diurutkan dari pecahan terkecil, 1/6 lebih kecil dari 1/2, lebih kecil dari 4/5. Baik, Anak Ustazah. Sekian pembelajaran hari ini. Jika ada yang kurang paham, bisa tanyakan Ustazah secara personal. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.